Bab 1811. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain. Sebaliknya, dia memandang Luda dan berkata, bersihkan. Iya. Luda dulunya adalah palu ledakan lagi. Dia mengumpulkan penguasa rumah laut untuk patuh dan patuh. Akhirnya, siangnya pergi. Akhirnya, dia hanya menyisakan satu tubuh, dan berlama-lama di sana, sementara Luda memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, hidupnya. Aku akan melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Lin Tianzeng akan lewat. Pada saat ini, penguasa Haifu, seperti Lei Wuxing, memiliki cahaya putih, dan kemudian seluruh tubuhnya hilang. Api malam begitu kuat sehingga membakar lukisan itu secara langsung, dan jiwa dia dan saudaranya menghilang. Orang-orang ini, ada begitu banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Lin Tian tersenyum pahit, dan Luda berkata dengan muram, jadi mereka melarikan diri. Jangan khawatir, orang-orang ini akan datang, terutama rumah sisian ini. Lin Tian tertawa aneh, tetapi Sayuan berkata, Tuan kecil, ada orang di rumah Yao Chaosian. Jika mereka menutup saluran bintang ini, kita tidak bisa meninggalkan planet ini. Blokade? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memblokir kita. Lin Tian tidak peduli, dan Sayuan dengan bersemangat berkata, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi ke rumah Tianhai dan temukan susunan transmisi. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa mereka ke jalan dan pergi ke kota Tianhai. Tetapi di kota Tianhai, Sayuan menemukan bahwa para penjaga di sekitar menatap mereka, tetapi mereka tidak maju, yang membuat Sayuan merasa aneh. Apa maksudnya, Tuan kecil? Mari kita lihat dulu. Lin Tian tidak banyak bicara. Dia melanjutkan sampai setelah beberapa saat, dia sampai di pintu Menshan. Tapi Menshan itu ditutup dan susunan diaktifkan. Tidak hanya itu, ada pemberitahuan di luar Menshan, yang mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Seperti yang diharapkan, bintang laut langit diblokir. Ketika Sayuan melihat ini, dia terkejut, dan Jin Lanqin mengerutkan kening. Jika kamu ingin pergi ke planet lain, kamu hanya dapat melewati susunan transmisi Menshan. Sekarang diblokir di sini, yang berarti Anda tidak bisa pergi. Suara itu baru saja jatuh, dikelilingi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, tetapi orang-orang ini tidak berani mendekat, seolah menunggu seseorang. Sayuan segera menatap mereka. Apakah kamu tidak ingin hidup? Seorang penjaga dengan malu-malu berkata, kamu dicari oleh rumah Yao Chaosian. Dicari oleh rumah Yao Chaosian? Ya, lihat di sini. Penjaga ini mengeluarkan pemberitahuan yang dicari dan kehilangannya, dan Sayuan melihatnya. Itu adalah dia dan Lin Tian. Ini membuat Sayuan tertawa dan menangis, biksu kecil, lihat, harga kami tidak rendah. Lin Tian melihatnya, dan harganya ternyata 100 juta batu abadi, sementara yang lain hanya 10 juta. Tapi Lin Tian Xiao berkata, ada perintah buronan, dan tidak ada yang berani mengeksekusinya, kan? Sayuan berkata sambil tersenyum, itu benar. Siapa bilang kita tidak bisa? Pada saat ini, kilatan cahaya melintas melalui susunan di Menshan, dan seseorang mengenakan pakaian pria Yao Chaosianian muncul. Para penjaga penasaran tentang siapa dia. Mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Pria parubaya itu mengeluarkan token dan menatap para penjaga. Rumah Yao Chaosian, penjaga kelas 7. Semua orang terkejut. Lagi pula, bahkan penguasa Haicheng hanya dapat dianggap sebagai pejabat kelas 4, tetapi sekarang ada kelas 7 secara langsung, yang membuat semua orang takut untuk berteriak, Tuanku. Lin Tian tahu banyak rumah abadi. Dia suka menilai penjaga di bawah. Semakin kuat penjaganya, semakin tinggi penjaganya. Misalnya, penjaga dari kelas 1 hingga kelas 9. Saya melihat penjaga kelas 7, menatap Lin Tian, mengapa Anda ingin bertarung melawan rumah Yao Chaosian kami? Mengapa? Bukankah kamu bertanya pada orang-orang itu? Lin Tian bertanya kepada penjaga sambil tersenyum, dan penjaga itu berkata, saya diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini. Jika Anda dapat memberi saya alasan yang tepat, saya dapat memohon belas kasihan dan memaafkan Anda. Lagi pula, kami tidak suka membunuh orang dengan santai atau salah. Lin Tian tidak menyangka akan mengirim pria yang begitu baik ke rumah Chaosian minggu ini dan berkata sambil tersenyum, aku berkata, apakah kamu percaya? Pria itu berkata sambil tersenyum, nama saya Tie Chen Feng, salah satu penyelidik di rumah abadi dinastio. Apakah menurutmu itu kredibel? Ketika Lin Tian mendengar tentang para penyelidik, dia mengerti bahwa karena banyak Xianfu memiliki penyelidik untuk mencegah orang-orang berikut menyalahgunakan hak mereka. Pertama, untuk mencegah konflik dengan Xianfu lainnya, kedua, untuk mencegah menyinggung yang kuat, dan ketiga, untuk menarik orang. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu saja, aku akan memberitahumu. Katakan. Apakah kamu tahu ini? Lin Tian menunjuk ke Sayuan, tetapi angin debu besi tidak mengerti. Dia bertanya-tanya, siapa pria ini? Penguasa klan Tiansha, dan rumah sisian, kamu juga harus tahu. Untuk memburu klan Tiansha, biarkan beberapa keluarga membantu Anda, seperti rumah malam ini, dan orang-orang di rumah malam menemukan Anda rumah penguasa Tianhai. Akhirnya, saya tidak perlu membicarakannya.
Lin Tian menertawakan angin debu besi. Tie Chen Feng mengerutkan kening. Jadi, orang-orang kita yang membuat masalah, atau bahkan membantu si Xianfu? Iya. Lin Tian tahu bahwa rumah abadi barat ini dan rumah Yao Chaosian bertentangan. Jika rumah Yao Chaosian dapat digunakan saat ini, itu bukan hal yang buruk. Seperti yang diharapkan, angin debu besi mendengar kata-kata Lin Tian dan berkata kepada Lin Tian, semuanya, ini sangat penting. Saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke Yao Tianxing di rumah abadi dinasti Yao kami. Setelah pemeriksaan pengadilan penegak hukum, tidak apa-apa. Kami akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Untuk kami? Alih-alih membunuh kita. Lin Tian bertanya balik, dan Tie Chen Feng meyakinkannya, tidak, saya akan menjamin hidup saya. Aku tidak akan pernah merepotkanmu sesuka hati kecuali kamu menipu kami. Lin Tian bermeditasi di sana, dan Sayuan berbisik, Tuan kecil, maukah Anda menipu kami menjadi planet bintang 5 dan membersihkan kami? Apa? Takut? Lin Tian bertanya, dan Sayuan berkata dengan canggung, semakin tinggi kekuatan pengikatan planet, semakin kuat planet bintang 5, jika Anda tidak ada level Xianjun, tidak bisa terbang, dan mobilitasnya juga berkurang. Bahkan jika Jin Xian ada di sana, dia hanya bisa berjalan. Aku khawatir dia akan memikat kita ke sana dan membersihkan kita. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tapi planet bintang 5 ini memiliki roh abadi yang kuat. Mungkin kita bisa menemukan pembuluh darah abadi bintang 5 dan bintang 6. Mendengar kata-kata Lin Tian, Sayuan berkata dengan canggung, Tuan kecil, apakah Anda sangat menyukai Xian Mai? Aku menyukainya. Lin Tian tersenyum, tetapi angin debu besi berkata, bagaimana dengan pemuda ini? Lin Tian balas tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang penyelidik. Aku percaya padamu, tapi jangan berbohong padaku, atau aku akan menghancurkan rumah Yao Chaosian. Para penjaga terkejut mendengar ini satu persatu, tetapi kebanyakan orang mengira Lin Tian sedang berbicara tentang mimpi. Tie Chen Feng tidak peduli, tetapi dia menertawakan kerumunan. Tolong, ikutlah denganku. Lin Tian dan yang lainnya harus mengikuti, tetapi Sayuan selalu sedikit gugup. Lagi pula, planet bintang 5 tidak senyaman planet bintang 2. Untuk Lin Tian, dia ingin pergi ke planet bintang 5, karena si Xianfu juga berada di planet bintang 5, dan mungkin dia bisa sampai ke planet si Xianfu melalui Zhou Kao Xianfu. Jadi tidak peduli apa alasannya, Lin Tian memutuskan untuk pergi ke sana, dan angin debu besi berkata kepada Lin Tian dalam proses transmisi, permisi, siapa namamu? Bab 1812. Lin Tian memperkenalkan dirinya satu persatu. Setelah mendengarkan angin debu besi, dia menatap Jin Lanqin. Apakah kamu bunga tuan? Kamu mengenalku? Jin Lanqin sedikit terkejut. Lagi pula, meskipun dia terkenal dalam Chang Haixing, dia tidak terkenal di bintang lain. Tie Chen Feng menjelaskan, Chang Haixing, saya sudah ke sana beberapa kali. Aku pernah mendengar tentangmu, tapi aku tidak menyangka akan melihatmu hari ini. Ini suatu kehormatan. Jin Lanqin bingung. Dia hanya bisa tersenyum canggung. Tie Chen Feng menatap Lin Tian lagi. Apakah kamu tidak begitu takut pada si Xianfu? Mengapa saya harus takut pada si Xianfu? Lin Tian bertanya. Angin debu besi menjelaskan, rumah abadi barat, dan rumah abadi dinasti Yao kita, tetapi salah satu dari 10 rumah abadi bintang 5 teratas di dekatnya. Itu hanya rumah peri bintang 5. Itu bukan masalah besar. Lin Tian benar-benar mengabaikan, tetapi Tie Chen Feng terkejut. Dia tidak menyangka Lin Tian akan menganggap serius rumah abadi bintang 5. Melihat angin debu besi yang tercengang, Sayuan berkata sambil tersenyum, kamu rumah Yao Chaosian, sebaiknya kamu tidak memprovokasi dia, dialah yang akan membayar balas dendamnya. Lin Tian melihat Sayuan ini, dan Sayuan tersenyum canggung, Tuan kecil, aku akan mengatakan yang sebenarnya, bagaimanapun juga, kamu telah menghancurkan klan, kurasa. Bicara saja. Sayuan segera diam, sementara Tie Chen Feng berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka ada orang jenius seperti itu di rumah abadi dinasti Yao kita, bahkan Tuan Lei bisa jatuh di tanganmu. Muridku yang menghancurkannya. Lin Tian menunjuk ke Luda, dan angin debu besi melihat ke atas dan ke bawah ke arah Luda, tapi dia tidak abadi. Tidak ada roh abadi, hanya kekuatan. Lin Tian menjelaskan, dan angin debu besi harus tersenyum, ya. Pada saat ini, susunan di depan kerumunan berkedip, dan Tie Chen Feng berkata sambil tersenyum, ini dia. Setelah itu, Tie Chen Feng mengeluarkannya. Minggu ini, Tianxing sangat sibuk, dan ada orang di mana-mana. Bahkan Xian Qi sangat kuat. Sayuan terkejut. Apakah ini Yao Tianxing? Ya, ini Zhou Tiancheng, kota utama rumah abadi dinasti Yao kita. Semua departemen ada di sini. Angin debu besi menjelaskan. Sayuan bertanya dengan rasa ingin tahu, haruskah kita pergi ke pengadilan penegak hukum sekarang? Iya. Setelah Tie Chen Feng selesai, dia membawa mereka ke pengadilan penegak hukum, dan ketika Tie Chen Feng masuk, para murid sangat menghormatinya, dan berkata, Hakim Tie. Tapi Sayuan bergumam, aku tidak menyangka posisi resmi orang ini tidak kecil. Lin Tian berkata sambil tersenyum, orang-orang yang melakukan hal-hal hebat. Tuan kecil, apakah maksudmu harus berhati-hati?
Sayuan bertanya sambil tersenyum, sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, apakah kamu gatal? Tuan kecil, saya tidak mengubah maksud saya. Aku hanya mengatakan bahwa dia ceroboh, bukan karena kamu berhati-hati. Sayuan itu segera menjelaskan. Bisa menjelaskan, biarkan Lin Tian tersenyum malu, oke, mata saya hati-hati, sangat puas. Tidak, Tuan kecil, saya jangan bermaksud meremehkanmu. Sayuan berkata dengan canggung, sementara Luda berkata, Tuanku, balas dendam tidak bisa dihindari. Itu tidak disebut berhati-hati. Sayuan mengangguk liar, ya, apa yang dikatakan adik bela diri adalah. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, tetapi Jin Lanqin bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar telah menghancurkan banyak pintu sebelumnya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan, Hakim Tai, apakah kamu kembali? Angin debu besi memandang lelaki tua berjubah ungu dan berkata sambil tersenyum, Din Yu. Dekan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian dan berkata, ini adalah orang-orang yang menyakiti Tuan Lei? Ada rahasia dalam hal ini. Saya membutuhkan Tuan Lei dan penguasa Haifu untuk menjawab beberapa pertanyaan bersama, dan Anda akan menjadi wasit. Oh, rahasianya, bukan? Baiklah, saya akan membawanya. Dekan juga sangat lugas, dan bahkan mempercayai angin debu besi. Kemudian Dekan mengirim Tuan Lei dan jiwa abadi dari penguasa Haifu. Tidak hanya itu, tetapi juga menarik seorang pemuda, yang datang langsung dari luar. Semua orang telah menangkapnya, mengapa tidak mencobanya? Biarkan tuanku datang langsung. Apa maksudmu? Lin Tian dan yang lainnya penasaran tentang siapa pemuda itu, dan angin debu besi maju dengan hormat dan berkata, Tuan Yaoshan, kita harus melalui beberapa prosedur. Proses apa? Apakah tuanku telah menganiaya mereka? Minggu ini, Tie Chen Feng menjelaskan, kami selalu melakukan hal-hal seperti ini. Dekan juga tersenyum dan berkata, Tuan Yaoshan, jangan khawatir, kita semua akan adil dan terbuka. Yaoshan tahu apa tempat itu, jadi dia tidak baik pada dirinya sendiri. Jadi dia melihat Lei Wuxing dan berkata, jangan khawatir, Tuan, mereka tidak akan menganiaya Anda. Jika mereka menganiaya Anda, saya tidak bisa mengampuni mereka. Terima kasih banyak, anak muda. Yaoshan kemudian memandang Lin Tian dan yang lainnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah darah keluarga Yao Chaosian, Yaoshan, putra bungsu Tuan Sabtu, jadi sebaiknya Anda tahu apa yang harus dikatakan dan jangan memfitnah apa yang tidak boleh Anda katakan. Tapi Sayuan menggaruk kepalanya. Sabtu? Lin Tian tahu dari ingatan beberapa orang di Xianfu dari dinasti Yao bahwa ada 8 pangeran di keluarga Yao, 6 di antaranya adalah yang paling kuat, sedangkan di bawah 6, ada banyak putra. Saat ini, Zhou Shan seperti ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang pecinta yang sombong dan mendominasi. Tapi Lin Tian sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Dia hanya melihat angin debu besi dan berkata, mari kita mulai. Setelah berkat Tie Chen Feng, dia memandang Lei Wuxing dan penguasa Haifu. 2 orang, selanjutnya, kalian semua menjawabku dengan jujur. Jika kamu berbohong, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lei Wuxing tidak menjawab. Minggu itu, gunung itu sangat marah. Hakim besi, apa maksudmu? Mengancam tuanku? Tuan Yaoshan, kami hanya mengikuti prosesnya. Proses? Mereka adalah tahanan. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka, tanyakan kepada tuanku sebagai gantinya. Mereka, saya telah bertanya. Angin debu besi itu mengeluh, tetapi Yaoshan tidak mempercayainya. Aku tidak melihatnya, itu tidak dihitung. Tie Chen Feng mengerutkan kening, tetapi Dekan tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian dan yang lainnya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Saya dari Tian Shazong, kata Sayuan. Setelah itu, Sayuan mengatakan semua hal satu persatu, dan orang-orang di sini tahu mengapa Lei Wuxing dan penguasa Haifu membuat masalah bagi Lin Tian dan yang lainnya. Tapi 5 elemen kelai memandang Yaoshan dan jelas ingin mengandalkannya untuk mendapatkan bantuan. Yaoshan sudah mengetahui hal yang sama dan berkata, kamu bilang kamu adalah patriark klan Tiansha, kan? Jangan melihat kebajikanmu. Sayuan berkata sambil tersenyum masam, ada apa? Tidak percaya. Ya, saya tidak percaya. Apakah akan ada bukti nanti? Bagaimanapun, orang-orang Tian Shazong telah pergi ribuan tahun yang lalu. Minggu ini, kata gunung. Sayuan harus mengeluarkan token dan menyuntikkan kekuatan. Token itu memetakan sebuah istana yang melayang di udara. Saya melihat beberapa kata besar terukir di atasnya, Istana Tiansha. Apalagi yang ingin Anda tanyakan, tuan-tuan? Sayuan bertanya, tetapi Zhou Shan segera menjadi marah, mungkin kamu mengambilnya. Dekan di satu sisi berkata, putra Zhou Shan, ini adalah Ordo Tiansha dari Istana Tiansha. Itu hanya dapat dibuka ketika leluhur sebelumnya dikenali, jadi tidak dapat dibuka bahkan jika diambil oleh orang luar. Bab 1813. Yaoshan jelas tidak mau menghina Sayuan, jadi dia menatap Sayuan. Bahkan jika kamu milik Tian Shazong, kamu tidak dapat yakin bahwa tuanku menangkapmu dan membunuhmu untuk menyenangkan rumah Sisian, kan?
Kalau begitu kau bilang, mengapa dia memprovokasi kita? Xia Yuan bertanya, tersenyum lebar, dan Zhou Shan berkata, kamu pasti telah mencuri barang-barang tuanku, atau merampok barang-barang tuanku, jadi tuanku meminta masalah padamu. Xia Yuan tertawa, merampok tuanmu? Pencuri dari tuanmu? Kamu memiliki kulit yang begitu tebal. Apa? Punya komentar? Gunung Minggu itu menatap Xia Yuan, tetapi Tie Chen Feng berkata, Putra Gunung Yo, apakah itu benar? Kami memiliki cara kami sendiri untuk membedakannya. Apa yang bisa saya lakukan? Yo Shan tidak percaya, tetapi Tie Chen Feng berteriak, tarik cermin penembus jiwa. Mendengar cermin penembus jiwa, Lei Wuxing terkejut, dan penguasa Haifu juga ketakutan. Adapun Tie Chen Feng, dia memandang kedua orang itu, dua, jika kamu mengakuinya sendiri, kami tidak akan menggunakannya. Jika Anda tidak mengakuinya, kami akan menggunakannya nanti. Jika kamu benar-benar ada hubungannya dengan rumah Sisian, kamu bisa melakukannya sendiri. Penguasa Haifu pasti ada hubungannya dengan rumah Sisian. Adapun penangkapan Xia Yuan oleh Lei Wuxing, dia kemudian tahu bahwa dia berasal dari Tian Shazong dan berniat menangkapnya untuk mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, tujuannya tidak murni, sehingga keduanya terburu-buru. Yo Shan tidak senang. Dia melihat angin debu besi dan berkata, mengapa memberi mereka ini? Tidak peduli apa, kami akan menggunakannya. Selama kita berbohong, kita akan tahu bahwa jika Tuan Yo Shan tidak menyukainya, dia bisa pergi. Angin debu besi itu tidak saling memberi wajah. Yo Shan kesal, Hakim Dasi, kamu tidak akan memberi wajahku? Itu tidak ada hubungannya dengan wajah. Sebagai hakim, saya hanya menegakkan hukum secara tidak memihak, dan saya memiliki hak yang diberikan oleh Tuhan. Presiden tahu itu. Dekan mengangguk dan berkata, Tuan Yo Shan, dia benar-benar memiliki hak untuk membiarkan siapapun melewati keadaan identifikasi pikiran yang menyeluruh. Yo Shan sangat marah sehingga sebuah cermin hitam besar muncul. Angin debu besi bertanya kepada kedua pria itu, siapa yang akan datang lebih dulu? Penguasa Haifu tidak bisa menahan tekanan dan segera menyerah, aku dari rumah Sisian. Apakah kamu dari rumah Sisian? Lei Wuxing tercengang. Dia selalu berpikir bahwa penguasa rumah laut hanya ingin menangkap orang-orang Tian Shazong dan memberikannya ke rumah Sisian. Tie Chen Feng mengerutkan kening, demi keadilan, mari kita lihat. Setelah itu, cahaya hitam dari cermin telepati menyelimuti jiwa abadi penguasa Haifu. Kemudian ingatannya, seperti Fata Morgana, melintas satu persatu, serta rumahnya dan rumah malam, serta rumah abadi barat, semuanya melihat satu persatu. Penguasa rumah laut tahu bahwa dia ditakdirkan. Dia tegang dan berkata, kecuali untuk ini, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyesal pada rumah Yo Chao Xian. Kamu harus tahu hubungan antara rumah abadi dinasti Yo kita dan rumah Sisian, jadi tidak heran kita tahu. Angin debu besi berkata, segera memerintahkan, ayo, turunkan, tahan. Ya. Sesaat kemudian seseorang membawanya pergi, tetapi wajah Yo Shan tidak berubah warna. Soalnya, itu hantu penguasa rumah laut. Itu tidak ada hubungannya dengan tuanku. Tapi siapa yang bisa percaya bahwa, satu persatu, mereka menatap Yo Shan. Adapun Yo Shan, dia berkata dengan muram, tuanku, tetapi master susunan rumah Yo Chao Xian, apakah dia perlu bergabung dengan rumah abadi barat? Tie Chen Feng masih ingin menggunakan senjata ajaib untuk melihat-lihat, dan Lei Wuxing sendiri berkata, saya bukan dari rumah Sisian, tetapi saya ingin memberikan pemimpin klan Tiansha ke rumah Sisian untuk beberapa keuntungan. Ini sangat sederhana. Semua orang segera mendesis, terutama mereka yang berada di pengadilan penegak hukum, dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Lei begitu serakah. Tidak juga. Saya bekerja untuk rumah Sisian. Lei Wuxing kemudian berdalih, saya tidak bekerja untuk rumah Sisian, saya hanya mendapatkan hadiah. Bukankah ditentukan oleh rumah Yo Chao Xian bahwa saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh rumah Sisian? Yo Shan juga berdalih untuknya, ya, tuanku, aku baru saja menyelesaikan beberapa tugas. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuhan dan membiarkan dia menyelesaikannya. Selesai angin debu besi, juga biarkan cermin hati bersinar, dan kemudian biarkan orang menurunkannya. Tapi minggu ini, gunung itu tidak mau menunjuk kelintian dan orang lain, bagaimana dengan mereka? Bagaimana cara memastikan mereka bukan dari rumah Sisian? Aku akan menunjukkannya juga. Setelah angin debu besi ini selesai, biarkan cermin menghadap beberapa orang lintian. Tapi bagaimana cermin bisa memantulkannya dengan sempurna? Jadi lintian menunjukkan kepada mereka apa yang ingin dia tunjukkan kepada mereka. Ketika Tie Chen Feng selesai menontonnya, dia menatap Zhou Shan dan bertanya, Anda tahu, Tuan Zhou Shan, mereka hanyalah orang-orang yang pergi ke Tian Haixing, dan mereka juga orang-orang yang membalas dendam dari Sisian Fu dan Ye Jia. Apakah Anda punya pertanyaan? Balas dendam? Itu berarti mereka mendapat masalah lebih dulu. Yo Shan berkata dengan santai, sementara Tie Chen Feng berkata sambil tersenyum, Tuan Yo Shan, mereka mencari cakar dan gigi rumah Sisian untuk membalas dendam. Menurut prinsip, mereka berada di camp yang sama dengan kami. Bukankah tidak baik berada di camp yang sama dengan kita? Apakah Anda juga pergi ke rumah abadi barat? Tidak, saya tidak bermaksud begitu.
Seketika, Yao Shan ketakutan, karena dia tahu bahwa begitu dia mengkhianati rumah Yao Chaosian, tidak ada yang bisa membantunya, jadi dia sedang terburu-buru. Tie Chen Feng berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Anda bisa pergi sekarang. Adapun urusan tuanmu, aku akan meminta Tuhan untuk membuat keputusan. Yao Shan mendengus, lalu berbalik dan pergi, sementara Tie Chen Feng memandang Lin Tian dan yang lainnya dan tersenyum, apakah kamu puas dengan mediasi itu? Lumayan, setidaknya bukan penjahat. Tapi Tie Chen Feng tidak bisa menahan tawa, tapi masalah ini belum sepenuhnya terpecahkan. Aku ingin kamu tinggal di kota terlebih dahulu, dan kemudian aku akan melaporkan situasinya kepada Tuhan kita dan memberimu hasilnya. Bagaimana dengan itu? Belum terpecahkan? Apakah Anda masih ingin merepotkan kami? Sha Yuan bertanya, dan Tie Chen Feng segera menggelengkan kepalanya. Tidak, saya-sayaan, Anda sebenarnya ingin membalas dendam dari rumah Sisian. Ini adalah camp bersama kami secara alami. Mungkin Tuhan kami tertarik pada Anda dan akan mengundang Anda untuk bertemu dengannya. Sha Yuan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, mari kita hidup dulu. Baiklah, aku akan mengaturnya. Angin debu besi selesai, biarkan seseorang membawa Lin Tian dan yang lainnya ke halaman untuk tinggal. Sha Yuan tidak mengerti, Tuan kecil, mengapa kita harus tinggal? Rumah Yao Chaosian, saya pikir kita ingin menghadapinya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Sha Yuan terkejut. Bukankah itu menggunakan kita sebagai umpan meriam? Umpan meriam? Apakah Anda pikir kami? Lin Tian bertanya, tetapi Sha Yuan tidak mengerti, apa artinya itu? Minggu ini, ada banyak perselisihan antara rumah Chaosian dan rumah Sisian, dan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk langsung menghancurkan rumah Sisian dengan kekuatan rumah Zhou Chaosian. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Sha Yuan ragu-ragu, bagaimana perasaanmu? Kita semua menderita kerugian. Tidak, rumah Yao Chaosian, sebagai rumah abadi bintang 5, memiliki sumber daya dan tenaga yang cukup. Selain itu, saya ingin meminjam kecerdasan mereka untuk melakukan sesuatu. Lin Tianxie tertawa. Ketika Sha Yuan melihat senyum Lin Tian, dia tahu bahwa Lin Tian telah mulai mendirikan biro lain. Jin Lanqin selalu merasa bahwa Lin Tian seperti monster tua. Bab 1814. Tapi Luda mengikuti Lin Tian dalam diam. Dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, halaman ini bagus. Ayo istirahat. Sebaiknya saya keluar dan bermain. Ini membosankan. Ketika Sha Yuan melihat halaman kosong, dia segera menarik Luda dan keluar untuk bermain. Luda mengerutkan kening. Saya ingin mengikuti tuannya. Apa yang kamu lakukan dengannya? Dia tidak menginginkan perlindungan Anda. Ayo bermain. Aku butuh perlindunganmu. Kata Sha Yuan nakal. Sebelum Luda bisa bereaksi, dia ditarik oleh Sha Yuan, dan Lin Tian menemukan tempat untuk beristirahat. Tapi Jin Lanqin menatapnya dan berkata, apakah kamu memiliki perseteruan dengan si Xianfu? Bagaimana? Siapa kamu? Jin Lanqin bertanya lagi, dan Lin Tian Xiao berkata, apakah itu terkait denganmu? Jin Lanqin harus menghirup udara dalam-dalam, sepertinya aku tidak bisa bertanya apa-apa. Itu benar. Saya pergi. Saya harap Anda akan mengenali saya ketika saya melihat Anda lagi. Selesai berkata, Jin Lanqin giliran untuk pergi. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, permen lengket ini, akhirnya pergi. Kemudian Lin Tian menemukan pohon, berbaring di dahan, dan menatap langit untuk bermeditasi. Di istana Xianfu Dinastio, Tie Chen Feng melaporkan situasinya ke ruang rahasia, dan akhirnya berkata, Tuan, menurutmu apa yang harus dilakukan? Lei Wuxing serakah. Ini bukan masalah besar. Mari kita tutup dia selama beberapa tahun dulu. Adapun penguasa Haifu, orang ini, berani berkolusi dengan rumah Sisian secara diam-diam. Jangan menyimpannya. Saya mengerti. Kemudian penguasa Menshan berkata, adapun orang-orang yang memiliki musuh dengan rumah Sisian, mereka berada di camp yang sama dengan kita, dan mereka pandai dalam sesuatu. Saya ingin melihat mereka. Siapa yang bisa saya lihat? Tuan Sha, dan Peri Bintang 1. Oke, aku akan mengaturnya. Angin debu besi kemudian berbalik. Lin Tian, yang sedang beristirahat di halaman, sedang menunggu kabar, tetapi Luda berlari kembali, Tuan, itu tidak baik. Ada apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Luda berkata dengan muram, saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu. Dia mengatakan bahwa kakak bela diri Sha adalah patriark klan Tiansha, yang menyebabkan banyak orang bertanya kepadanya untuk masalah. Sekarang dia masih terjebak di jalan, dan aku tidak mudah kehabisan. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Jadi Lin Tian segera meminta Luda untuk memimpin. Setelah beberapa saat, di jalan yang sibuk, orang-orang berkerumun di mana-mana. Ketika Lin Tian dan Luda lewat, mereka melihat bahwa Sha Yuan berubah menjadi pasir dan jatuh ke tanah. Kamu ingin menangkapku? Ayolah! Semua. Orang di sekitar berteriak, jangan berpikir kami tidak bisa menangkapmu. Ya, kami akan menangkapmu.
Beberapa orang bahkan mencemooh fakta bahwa sekte Bintang 9 yang dulunya dimiliki sekarang direduksi menjadi main-main di jalan, yang konyol. Itu benar. Saya tidak tahu siapa yang Anda singgung perasaan. Ini sangat tragis. Menurut pendapat saya, sekte Tianxia ini pasti orang kepercayaan Kaisar Lin sebelumnya, jadi itu menjadi sasaran. Ya, sebelum Linti, pria besar yang tak terhitung jumlahnya menghormatinya, tetapi ketika dia pergi, semua klan setia di bawah menjadi sasaran. Untuk sementara, semua orang mendiskusikan Tian Shazong dan Lintian pergi ke Shaiyuan dan berkata, bangun. Shaiyuan segera kembali ke masa dewasa. Dia datang ke Lintian dan berkata, Tuan kecil, ada begitu banyak orang. Aku harus mengandalkan mereka untuk menemukanmu. Lintian menepuk pundaknya dan berkata, maafkan aku. Tidak ada keluhan apa yang saya miliki? Shaiyuan berkata dengan gembira, tetapi Lintian tahu bahwa alasan mengapa Tian Shazong seperti ini adalah karena seseorang telah melibatkan mereka. Ini membuat Lintian sangat menyesal, tetapi orang-orang terdekat berencana untuk memulai, tetapi Lintian memiliki tatapan dingin dan berkata, siapapun yang ingin mati, mulai. Ketika mereka melihat peri keluar, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Seseorang bercanda, wah, kamu satu-satunya. Ingin maju. Wah, apakah kamu tahu siapa dia? Tuan klan Tianxia, dia telah ditangkap. Ada banyak tempat. Mendengar ini, Lintian berkata, saya di sini hari ini untuk menyatakan bahwa siapapun yang berani menyentuhnya akan membunuhnya. Tetapi orang-orang di tempat kejadian tertawa, dan tidak ada yang menganggap serius Lintian, dan salah satu dari mereka keluar dan bercanda, wah, kamu adalah peri, aku peri, kamu bisa dibunuh dengan palu. Lintian memerintahkan Luda, jangan sopan. Iya. Dengan kepalan tangan melintasi langit, Luda langsung mengalahkan Yang Abadi untuk terbang, dan melompat, dan kemudian dia meninggalkan Yang Abadi. Semua orang di ruangan itu tercengang, dan Lintian mengamati kerumunan. Apakah ada orang lain yang bisa dicoba? Pada saat ini, Yaoshan dalam kegelapan mencibir, berani melakukannya. Anda selesai. Dengan itu, Yaoshan segera berteriak kepada penjaga yang menunggu di dekatnya, pergi. Iya. Konvoi bergegas keluar, dan ketika mereka terlihat, mereka berteriak, ini dia konvoi. Kerumunan segera bubar. Jelas, orang-orang ini tidak berani memprovokasi para penjaga ini. Pemimpin penjaga, melihat makhluk surgawi tergeletak di tanah dan Luda, yang sedang bertarung, segera berteriak, tidakkah kamu tahu apa yang tidak bisa dilakukan kota ini? Ruda tidak berbicara, tetapi Lintian menjawab, mereka mulai lebih dulu. Apakah mereka mulai lebih dulu? Siapa? Mengapa saya tidak melihatnya? Kapten penjaga menatap, dan mencabut pedangnya dan menunjuk ke Lintian. Luda tidak tahan. Suatu hari, dia langsung meraih pedang itu dan melemparkannya ke tanah. Orang-orang menatap Luda seperti binatang buas. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata penjaga itu. Saya adalah kapten penjaga. Saya dipanggil Kyuba. Aku tidak peduli padamu, jangan main-main denganku. Lintian selesai dan membawa Shaiyuan dan Luda pergi. Kyuba kesal. Ayo, turunkan untukku. Iya. Para penjaga ini semuanya abadi. Kepala penjaga adalah Jinxian, tetapi mereka berani menghentikan mereka. Secara alami, mereka tidak menganggapnya serius karena ini adalah Zhou Tianxing. Tapi Luda menyeka tangannya dan menatap para penjaga seperti binatang buas, dan Lintian berkata lagi, aku katakan lagi, jangan memprovokasi aku. Kyuba bersenandung, gila, kan? Oke, berikan padaku. Para penjaga siap untuk pergi, dan Lintian berkedip, sama-sama. Ruda menjawab, ya. Saya melihat bahwa Luda kasar dan menyerang secara langsung, tetapi orang-orang dalam kegelapan tercengang, terutama adegan salah satu penjaga dipukuli ke tanah, yang membuat semua orang merasa ketakutan. Bagaimana pria besar ini bisa begitu mengerikan? Dia tidak abadi, bagaimana dia bisa? Untuk sementara, semua orang dikejutkan oleh kemampuan Luda. Dalam kegelapan, Yaoshan tertawa, berani menyakiti orang? Anda akan dicari di kota. Kyuba tidak mau mengeluarkan pil dan melemparkannya ke udara. Nyala api menyebar dalam sekejap. Orang-orang di sekitar segera berkata, ini adalah rapat umum konvoi. Ketiga orang ini sudah selesai. Kemudian penjaga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan puluhan ribu pasukan mengepung jalan-jalan dan ganggang. Kyuba berkata dengan bangga, gila, gila. Bab 1815. Ketika Luda melihat begitu banyak orang, dia sangat bersemangat, tetapi Shaiyuan ketakutan dan menarik napas. Tuan kecil, pria ini, ada banyak dari mereka. Lintian tidak takut, jika mereka berani melakukannya, mereka dipersilakan. Kami pikir Lintian akan mengenali dan menasihati kami. Siapa yang tahu bahwa Lintian benar-benar mengatakan ini di depan semua orang? Kyuba segera berkata, oh, apakah itu? Kalau begitu aku akan menunjukkanmu. Selesai. Mengatakan, Kyuba berteriak, semuanya, bersihkan orang-orang ini dengan baik. Para penjaga akan mulai sebuah suara datang dari kerumunan, siapa yang berani memulai?
Ketika mereka melihatnya, mereka melihat angin debu besi dengan perintah penjaga kelas 7, dan para penjaga segera membungkuk. Kyuuba buru-buru melapor kepadanya, Tuan Dasi, orang-orang ini secara terbuka membuat masalah di sini dan menyakiti orang-orang kita. Ada apa? Tie Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Shaiyuan tahu bahwa Tie Chen Feng adalah orang yang jujur, jadi dia dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Angin debu besi memandang Kyuuba, begitukah? Tidak, ketika saya datang, saya hanya melihat mereka melakukannya. Saya tidak melihat orang lain melakukannya, jadi mereka pasti melakukannya terlebih dahulu. Kyuuba memfitnah. Debu besi angin dingin dengan cara mata, jika saya bertanya kepada orang lain, jika bertanya apa yang terjadi, Anda sudah selesai. Kyuuba segera menakut-nakuti dahinya hingga berkeringat, dan Tie Chen Feng memandangi para penjaga yang terluka. Ceritakan apa yang terjadi. Para penjaga itu takut, jadi mereka mengatakan semua hal yang didukung Yao Shan satu persatu, dan dalam kegelapan, Yao Shan memarahi dan melarikan diri. Adapun Tie Chen Feng menatap Kyuuba, apalagi yang perlu diperdebatkan. Kyuuba berkata dengan cemas, Tuan Dasi, apakah itu dikatakan oleh Tuan Yao Shanxi atau tidak, tetapi orang-orang ini membuat masalah. Lalu kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Tanya Tie Chen Feng, Kyuuba tidak bisa berbicara. Bawa saya ke pengadilan penegak hukum untuk hukuman. Angin debu besi memerintahkan jalan, dan Kyuuba mendesak, berkata langsung, saya tidak menerima. Apa yang tidak kamu setujui? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa mereka juga penjaga Wupin, dan mereka hanya orang biasa, bukan orang-orang di rumah abadi dinastio kami? Bagaimana jika mereka bergerak? Kyuuba tidak bisa menahan napas. Apakah menurutmu mereka orang biasa? Angin debu besi bertanya sambil tersenyum, Kyuuba berkata, ya, apakah ada masalah? Begitu angin debu besi hendak mengatakan sesuatu, Yao Shan muncul, dan ada seorang pria berbaju besi emas di sekelilingnya. Pria ini, komandan kota, adalah penjaga senior dari 8 tingkatan, dan dia berkata dengan wajah serius, Hakim Besi, Anda tidak diizinkan tinggal di pengadilan penegakan hukum lagi. Apa maksudmu dengan berlari ke sini untuk menanyakan tentang tim penjaga? Angin debu besi melihat pria ini dan berkata sambil tersenyum, ini Chen Tongling. Ya, ini aku. Kata komandan itu, dan orang-orang di dekatnya berkata, lihat, itu penjaga kelas 8, Chen Xiong. Saya akan bertemu dengan hakim yang tangguh. Tapi Tie Chen Feng masih berkata sambil tersenyum, saya bertanggung jawab atas orang-orang ini karena mereka melanggar aturan kota terlebih dahulu. Melanggar aturan kota? Saya tidak tahu yang mana. Orang-orang Anda berkolusi dengan Tuan Yao Shan untuk menjebak orang-orang ini. Tahukah kamu? Angin debu besi menatap Chen Xiong. Tapi Chen Xiong berpura-pura tidak tahu segalanya. Tetapi Tuan Yao Shan memberitahu saya bahwa Anda dan orang-orang ini memiliki banyak hubungan satu sama lain dan ingin melindungi mereka. Lindungi mereka? Angin debu besi tersenyum, dan Chen Xiong melihat sekeliling dan berkata, dikatakan bahwa ada patriark klan Tiansha di sini, dan kemudian beberapa orang ingin mengambil patriark, dan kemudian orang-orang ini keluar. Akhirnya, tim penjaga datang dan melukai tim penjaga saya. Sekarang kamu datang lagi dan mengatakan bahwa orang-orangku tidak. Bukankah kamu melindungi mereka? Tie Chen Feng tertawa dan berkata, di mana pendampingmu ketika orang-orang ini mulai bertarung melawan klan penguasa Tiansha? Saya pikir Tuan Yao Shan harus mengerti. Chen Xiong berpura-pura bingung dan berkata, penjaga saya berpatroli. Butuh waktu untuk sampai di sini. Apakah ada masalah? Apapun yang ingin Anda jelaskan, itu urusan Anda. Aku akan berbicara dengan Tuhan nanti. Tuhan? Hal kecil ini perlu merepotkan penguasa Menshan. Saya katakan bahwa Hakim Dasi, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk berbicara tentang penguasa Menshan sepanjang waktu, kata Chen Xiong dingin. Maaf. Kepala pemerintahan harus melihat mereka. Atau, apakah Anda ingin seseorang menurunkannya? Pergi untuk berbicara dengan Tuhan sendiri lagi. Angin debu besi bertanya sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Beberapa orang bergumam, bagaimana saya bisa bertemu orang-orang ini, tuan rumah ini? Apakah orang-orang ini terkait dengan Tuhan? Chen Xiong telah bersumpah untuk menangkap orang, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya berubah dan dia berkata, itu adalah orang utama di Menshan. Tentu saja, saya tidak bertanya, tetapi pendamping saya benar, jadi jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus bertanya kepada saya. Oke, aku akan berbicara dengan Tuhan nanti. Angin debu besi selesai berkata, lihatlah lintian beberapa orang, semuanya, Tuan Menshan ingin melihatmu, tolong ikuti aku untuk datang. Tapi Shaiyuan memandang lintian, dan lintian sudah berkata, ayo pergi. Jadi Shaiyuan dan Luda mengikuti lintian dan pergi dari sini di bawah bimbingan Tie Chen Feng. Melihat punggung orang-orang ini, wajah Chen Xiong menjadi hitam, dan Yao Shan berkata dengan muram, sialan, biarkan dia melarikan diri. Chen Xiong menatap Yao Shan. Tuan Yao Shan, Anda hampir membunuh saya kali ini. Tapi Yao Shan berkata, apa yang kamu takuti? Penguasa Menshan ini adalah pamanku. Dia tidak akan berurusan denganku dan kamu demi orang luar, bukan?
Chen Xiong juga tahu bahwa kepala Menshan adalah putra tertua dari keluarga You dan paman tertua Youshan, tetapi dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tapi Kyuba di satu sisi sedang terburu-buru. Chen Tongling, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jika hakim besi pergi untuk mengeluh? Kyuba terbuka rapat, dan Chen Xiong menunjuk ke Youshan. Apakah tidak ada putra Youshan? Ya, saya tidak takut. Youshan berkata, dan kemudian membiarkan semua orang kembali. Dia mengundang Chen Xiong dan Kyuba ke rumahnya. Pada saat ini, ketika kami tiba di Istana Abadi Dinastio, Shaiyuan melihat keempat bangunan istana besar. Istana Abadi Dinastio ini agak besar. Hakim besi tersenyum masam. Dengan hari itu istana pasir membandingkan, menghitung gunung es paling banyak. Tanduk, ya, jangan sebutkan itu. Sudah lebih dari 10.000 tahun. Shaiyuan itu menghela nafas, tetapi dua mata mengungkapkan ketidakberdayaan dan kehilangan. Lin Tian lebih tertekan dan berkata, jangan khawatir, aku akan mencari tahu orang yang menyerang klan Tian Saemyu. Terima kasih, Tuan Kecil Tie Chen Feng penasaran tentang siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa menjadi penguasa klan Tiansha. Jadi setelah memikirkannya, dia bertanya, apa hubungan Anda, Tuan Lin? Mengapa Xiahong memanggilmu Shifu? Kata Shaiyuan sambil tersenyum, karena dia kuat, dia memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Ini sangat sederhana. Bab 1816. Tie Chen Feng selalu merasa aneh, tetapi dia membawa mereka ke halaman istana. Kemudian dia berkata kepada Lin Tian dan Tuan Sa, sampai jumpa kalian berdua. Tolong ikuti aku. Lin Tian meminta Luda untuk tinggal di sini. Kemudian dia dan Shaiyuan bergerak maju bersama. Setelah beberapa saat, dia datang ke ruang rahasia. Tie Chen Feng dengan hormat berkata kepadanya, Tuhan, ini dia. Pada saat ini, pintu batu ruang rahasia terbuka. Itu gelap, tetapi ada suara, masuk. Angin debu besi segera menatap Lin Tian dan Shaiyuan, tolong. Kedua pria itu mengikuti angin debu besi dan pergi ke dalam kegelapan sampai gerbang batu ditutup. Kemudian mereka turun dalam kegelapan total. Tapi Lin Tian bisa merasakan banyak napas dalam kegelapan, seperti banyak orang, tetapi orang-orang ini sangat pendiam di sana, seolah-olah menonton. Kamu memiliki perseteruan dengan si Xianfu? Pada saat ini, sebuah suara dalam kegelapan bertanya. Itu adalah suara Tuhan barusan. Shaiyuan segera berkata, ya, rumah Sisian ini telah mengejar kita selama ribuan tahun. Saya mengerti. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk menjadi anggota rumah You Chaosian. Tanya Tuhan. Shaiyuan tercengang. Jadilah salah satu dari kalian. Ayo bergabung dengan Anda. Anda bisa bergabung atau tidak. Lebih baik menjadi tamu. Tetapi kami akan memberi Anda kenyamanan dan informasi untuk memberitahu Anda di mana orang-orang di rumah Sisian berada atau kemana mereka bisa pergi. Maka kamu bisa membalas dendam. Firman Tuhan. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia tahu bahwa dia ingin menjadi umpan meriam, tetapi dia tahu bahwa Lin Tian punya rencana, jadi dia berkata, tanyakan padanya. Dia? Sebagai patriark, Anda perlu mendengarkan peri? Penguasa rumah itu bertanya, tetapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, dia adalah tuanku. Sekarang kita perlu mengatakan siapa yang terbesar di Tian Shazong, itu dia. Orang-orang dalam kegelapan terkejut satu persatu, dan beberapa berbisik, hari ini, Shazong, telah jatuh untuk dikendalikan oleh peri? Melihat orang-orang ini meremehkan Lin Tian, Shaiyuan berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan tuanku, dia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Angin debu besi juga berkata, semuanya, Tuan Lin, mengalahkan peri Lei Wuxing dan Cayun sendirian. Bisakah peri Cayun mengalahkan mereka? Semua orang di ruangan itu terkejut satu persatu, tetapi Lin Tian tidak menyangka bahwa orang-orang dalam kegelapan adalah menteri rumah You Chaosian. Dia segera tertawa kecut, minggu ini rumah Chaosian, atur aula utama di ruang rahasia. Ini sangat menarik. Pada saat ini, Tuan berkata, saya tidak tahu apakah adik laki-laki ini ingin bergabung dengan rumah abadi dinastio kami. Lin Tian membuka pintu langsung untuk melihat jalur gunung, aku mengenalmu, aku ingin menggunakan kekuatanku untuk membuat masalah bagi rumah Sisian. Semua orang segera berbisik, dan penguasa Menshan berkata sambil tersenyum, bahkan jika Anda begitu langsung, saya tidak menyembunyikannya, tetapi saya tidak tahu kondisi apa yang dibutuhkan. Sangat sederhana, beri saya beberapa hak. Hak apa? Saya ingin agen intelijen yang memiliki hak untuk mengetahui informasi apapun, atau untuk tanyakan tentang informasi di rumah You Chaosianmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Kerumunan itu langsung terkejut, dan beberapa orang berkata, wah, jika kamu seorang pengkhianat, tidakkah kamu melihat semua informasi kami? Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Lin Tian Xiao berkata, tetapi orang-orang tidak mempercayainya. Tuhan ragu-ragu, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengetahui informasi apapun kecuali saya, tetapi ada seorang pejabat yang dapat mengetahui 70 hingga 80% dari informasi tersebut. Lin Tian memikirkannya dan kemudian tersenyum dan berkata, bicaralah, pejabat apa?
Setiap hari, pejabat perpustakaan Rumah Abadi Dinastio akan mencatat tepat waktu beberapa peristiwa dan rahasia Rumah Abadi Dinastio, yang dapat dilihat oleh pejabat perpustakaan, tetapi rahasia penting tidak akan ada. Tidak tahu apakah Anda mau? Rahasia penting? Lin Tian sangat aneh, dan penguasa Menshan berkata sambil tersenyum, saya tahu rahasia semacam ini, tetapi saya tidak berpikir Anda dapat menggunakannya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, baris itu, biarkan saya masuk dan keluar dari perpustakaan ini sesuka hati, dan dapat membaca konten apapun di dalamnya. Ya, saya akan memberi Anda perintah pavilion buku penjaga Jiupin, dan Anda dapat memeriksanya sesuka hati, dan Anda juga dapat menikmati hak dan perlakuan pejabat Jiupin di Xianfu dari Dinastio. Itu tidak penting, itu bersyarat, bukan? Lin Tian tidak berpikir ada hal yang begitu baik. Yang lain tersenyum dan berkata, ya, aku akan memberimu token sekarang, tetapi kamu harus membantuku menangkap seseorang dalam waktu 10 hari. Orang ini adalah abadi emas di rumah Sisian. Dia sangat licik dan santai. Dia selalu aktif di rumah abadi Dinastio sepanjang tahun. Tidak ada yang bisa menangkapnya sampai sekarang. Oh, apakah ada kabar tentang dia? Di ruang dan waktu ini, ada banyak gambar, serta nafas dan wajah yang digunakan oleh orang itu. Tuhan kemudian berkata dalam kegelapan, ini semuanya, tetapi dia sangat licik. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menyelesaikannya. 10 hari? Lin Tian menanyakan waktu, dan Tuhan berkata, ya, dalam 10 hari, jika Anda dapat menangkapnya, kami akan memberi Anda dukungan penuh dari rumah Yao Chaosian di masa depan. Jika kamu tidak bisa, maka aku harus mengambil kembali tokennya, oke? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya. Tuhan segera melemparkan token ke Lin Tian, dan berkata, namanya bartender Qian Huan. Dia suka anggur di waktu biasa. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke pub untuk menanyakannya. Tapi dia akan mengubah wajah yang tak terhitung jumlahnya, mengubah napas dan bahkan menggunakan nama samaran, jadi kesulitannya tidak kecil. Kecil. Ketika Lin Tian selesai, dia mengambil token itu dan membawa Sa Yuan pergi, dan Tie Chen Feng segera mengikuti, tetapi ruang rahasia di dalamnya digoreng. Banyak orang mengira Lin Tian tidak bisa melakukannya, dan bahkan mengatakan bahwa Lin Tian harus mengembalikan token 10 hari kemudian. Beberapa orang ingin mencoba, sehingga beberapa orang setuju dengan jalan Tuhan. Adapun Lin Tian, setelah dia meninggalkan ruang rahasia, Sha Yuan bertanya-tanya, saya bilang tuan kecil, ini terlalu mudah. Itu hanya peri emas. Apakah ini sangat sulit? Lin Tian sebagai Cat, dan Sha Yuan menjelaskan, baru saja Anda melihat bahwa sisi lain berubah, dan nafas juga berubah. Bagaimana kita bisa menemukannya? Lin Tian menatap Sha Yuan dengan percaya diri, jangan lupakan kemampuanku. Sha Yuan ragu-ragu. Ya, kamu bukan orang normal. Kamu tidak bisa melihatmu dari mata orang biasa. Angin debu besi tapi lihat dua orang tersenyum berkata, 2 orang, apa masalahnya, bisa mencariku kapan saja. Lin Tianen berkata, bawa kami ke perpustakaan dulu. Bagus. Tie Chen Feng segera memimpin, dan setelah melihat kedua pria itu keluar, Ruda buru-buru bertanya, apa kabar, Tuan? Lin Tian Xiao berkata, semuanya terkendali. Luda merasa lega, tetapi Tie Chen Feng berpikir, apakah orang ini begitu percaya diri? Namun, Lin Tian tidak peduli apa yang dikatakan angin debu besi. Sebaliknya, dia datang langsung ke perpustakaan, tetapi dia mengalami masalah di perpustakaan. Bab 1817. Di luar perpustakaan, ada beberapa penjaga, yang menghentikan Lin Tian dan yang lainnya, sementara Tie Chen Feng berkata, biarkan mereka masuk. Mereka? Untuk apa? Kami adalah perpustakaan. Tidak ada yang bisa masuk, kata seorang penjaga. Tie Chen Feng memperkenalkan Lin Tian, dia memiliki token yang diberikan oleh Tuhan. Token? Mengapa saya tidak saling mengenal? Atau alasan hakim besi itu mengarang dengan santai? Penjaga ditujukan ke terowongan debu besi. Angin debu besi datang, masih menatap penjaga ini dan berkata, apa maksudmu pada hari Minggu? Yo Yantian, menari dengan tongkat emas di tangannya, berkata tanpa daya di wajahnya, kamu bilang, jika kamu tidak melaporkanku terakhir kali, bagaimana aku bisa menjaga di perpustakaan ini selama 100 tahun? Terakhir kali Anda menyakiti seseorang di jalan. Menurut situasi saat itu, Anda harus ditinggalkan untuk berkultivasi. Tapi saya memohon kepada penguasa Menshan, dan Anda memilikinya hari ini. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Angin debu besi itu tertekan. Yo Yantian tidak peduli. Dia menatap Tie Chen Feng dan berkata, ngomong-ngomong, aku telah dihukum. Sekarang tidak peduli apa alasan kamu mengada-ada, aku tidak peduli. Anda. Angin debu besi sudah mati, dan Sha Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, hakim besi, siapa ini? Sangat gila. Tie Chen Feng hanya ingin memperkenalkan, tetapi hari Minggu itu dia berkata sambil tersenyum, aku? Putra bungsu Tuhan, Yo Yantian, meskipun dia biasanya menyinggung banyak orang, saya tidak menggertak orang yang lemah, dan saya tidak akan melanggar aturan di jalan. Yo. Yantian berkata dan menatap angin debu besi, tetapi angin debu besi tidak berdaya.
Apa yang kamu inginkan, Putra You Yantian? Bukan apa-apa. Bagaimanapun, saya tidak bisa pergi selama 100 tahun, karena saya harus melakukan sesuatu. Minggu ini menjelaskan. Tapi Shaiyuan berbisik di telinga Lin Tian, Tuan kecil, ini dendam mereka. Haruskah kita campur tangan? Jangan ikut campur, tapi aku akan masuk. Ketika Lin Tian selesai, dia mengeluarkan token, bolehkah saya masuk? You Yantian melihat token itu dan berkata dengan muram, benar-benar orang tua yang memberikannya kepadamu. Orang tua? Shaiyuan ini tertutup, dan You Yantian menatap putih dan berkata, ayahku, lelaki tua dengan otak mati itu, bukan. Shaiyuan tidak menyangka You Yantian akan mengatakan itu tentang ayahnya, tetapi You Yantian mengatakan itu, tetapi tubuhnya sangat jujur dan mundur ke satu sisi. Kamu bisa masuk jika kamu memiliki token, dan dua lainnya tidak bisa. Lin Tian meminta mereka berdua untuk menunggu di luar, dan Lin Tian sendiri masuk ke dalam. Adapun You Yantian, dia berkata kepada kerumunan, hati-hati, semuanya, jangan biarkan siapapun yang seharusnya tidak masuk. Selesai mengatakan, You Yantian masih menatap angin debu besi itu. Tie Chen Feng tidak berdaya, tetapi You Yantian sendiri memasuki pavilion buku. Shaiyuan segera berkata, dia tidak akan membuat masalah untuk tuan kecilku. Jangan khawatir, dia tahu keseriusan masalah ini dan tidak akan menyinggung Tuan Lin sesuka hati. Angin debu besi menjelaskan. Tapi Shaiyuan tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa naik bar? Ya, ini cerita yang panjang. Angin debu besi dijelaskan satu persatu, dan Shaiyuan tahu bahwa angin debu besi masih ada di jalan dan mendapat masalah pada hari Minggu. Minggu ini bukan masalah besar, tetapi untuk bertarung dengan pangeran lain di rumah bordil. Akibatnya, mereka berkelahi di jalan. Akhirnya, keduanya dihukum. Karena You Yantian adalah penguasa Menshan, dia hanya menghukumnya selama 100 tahun sebagai penjaga, tetapi 100 tahun ini membuat You Yantian memikirkannya sepanjang waktu. Mendengar ini, Shaiyuan terus tertawa, dan Lin Tian sekarang memasuki pavilion buku, dan dari lantai pertama ke lantai 9, juga lantai atas. Tapi ini ada buku-buku di mana-mana. Saya benar-benar ingin menemukan apa yang saya inginkan. Saya kira saya bisa membacanya sedikit, tetapi hari Minggu itu saya duduk di suatu tempat dan menertawakan Lin Tian. Apa? Mencari sesuatu? Iya. Lin Tian melihat si pesona, dan You Yantian tertawa dan berkata, saya telah melihat seluruh perpustakaan selama beberapa dekade. Jika Anda ingin menemukan sesuatu, Anda dapat membiarkan saya membantu Anda. Kamu membantuku? Ya, tapi dengan syarat. You Yantian ini tersenyum pada Lin Tian, dan Lin Tian bertanya setelah melihat keren unik ini, katakan. Jika kamu bisa mendapatkan token penjaga Jiupin, itu berarti kamu memiliki hubungan yang baik dengan ayahku, jadi kamu perlu membantuku membujuk ayahku untuk membiarkanku keluar terlebih dahulu, dan aku akan membantumu. Lin Tian menertawakan You Yantian dan berkata, apa alasan kamu dilemparkan ke sini sebagai penjaga? Jangan sebutkan itu. Itu hanya bulu ayam kecil. Saya ingin mendengar sesuatu tentang itu. Minggu ini juga tidak tabu. Saya menceritakan keseluruhan cerita dan menambahkan, jika saya tidak terjebak di sini, saya akan pergi untuk membersihkannya. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, ini untuk wanita, cemburu. Jangan tertawa, nak. Katakan dengan cepat. Berjanji untuk tidak melakukannya. You Yantian itu tertekan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ingin keluar. Iya. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Lin Tian menertawakannya, tetapi You Yantian bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa bernegosiasi denganku sebagai gantinya? Tanyakan saja apakah kamu ingin keluar. Omong kosong, atau apa yang bisa aku lakukan untukmu? You Yantian tertekan, dan Lin Tian tertawa dan berkata, apa yang harus saya tanyakan nanti? Anda harus menjawab saya dengan jujur, tidak ada penyembunyian, Anda tahu? Tidak masalah, selama aku bisa keluar dan menjawab pertanyaan apapun. Saya tidak menganggapnya serius pada hari Minggu. Lin Tian tersenyum dan berkata, baris itu, apakah kamu memiliki catatan denyut nadi abadi? Xian Mai? Pasti ada. Kata You Yantian itu, dan Lin Tian bertanya, apa pembuluh darah abadi terbaik? Disinilah kita, mencatat banyak pembuluh darah bintang 5 dan tempat di mana tidak ada yang bisa melewati pembuluh darah abadi bintang 6. Kata You Yantian sambil tersenyum. Lin Tian penasaran, oh, di mana itu? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berbicara dengan ayahku dengan cepat. Musim panas itu, katanya bersemangat. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, aku akan turun untuk berdiskusi dengan Hakim Besi, dan kemudian aku akan memberitahumu. Pergi. You Yantian, seolah melihat harapan, buru-buru membiarkan Lin Tian sibuk. Ketika Lin Tianxia berada di lantai bawah, angin debu besi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kabar? Lin Tian menertawakan Tie Chen Feng dan berkata, diskusikan suatu masalah denganmu. Katakan. Kamu, pergilah ke Tuhan rumah dan katakan bahwa kamu akan menyembah aku sebagai gurumu di hari yang panas ini. Jika kamu ingin mengikutiku sebentar, tanyakan padanya apakah kamu bisa. Jika kamu bisa, aku akan membantunya menangkap orang selama 5 hari.
Angin debu besi terkejut, apa? Kamu guruku? Ada pertanyaan? Aku akan pergi sekarang. Angin debu besi pergi dengan ragu, dan Pasir Yuan dengan cara yang aneh. Tuan kecil, bagaimana Anda tiba-tiba ingin menerima kecil ini sebagai magang? Satu menarik, dua konstitusi khusus, dan tiga demi orang tua itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Sayuan Meng berkata, dua yang pertama, saya bisa mengerti, tetapi yang ketiga, demi lelaki tua itu, apa maksudmu? Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.